Ini Rabi? suatu hal yang sebenarnya sangat lucu kalau dibilang ini mau melakukan suatu hal yang keyahudian, karena orang Yahudi sendiri sudah 2000 tahun tidak melakukan persepuluhan. Berapa lama? 2000 tahun. 2000 tahun tidak melakukan persepuluhan. Persepuluhan Karena yang diperintahkan di Taurat. Iya. Karena alasannya ringan, tidak ada bait Allah di Yerusalem. Dan perintah untuk membawa persepuluhan atau maaser itu hanya untuk petani dan peternak Yahudi yang tinggal di tanah Israel. Kenapa begitu? Karena untuk memberi makan orang Lewi harus dari Holy Land gitu. Dari tanah mereka suci, sendiri. Tanah suci. Tanah di luar itu tidak bisa. Jadi kita bisa bilang bahwa persepuluhan itu adalah sistem pajak. Pajak teokrasi ditetapkan Tuhan bagi orang Yahudi yang ada di tanah Israel. Orang Yahudi yang ada di Amerika, di Indonesia tidak kena peraturan ini. Nggak bisa soalnya. Nggak bisa. Harus tumbuh dari tanah Karena Israel. ayatnya bilang harusnya dibawa ke tempat yang diinginkan oleh Tuhan, membawa ke Yerusalem. Nggak bisa kita melakukan ritual-ritual itu di luar Yerusalem. Dan jangankan orang Yahudi di Amerika atau di Indonesia, orang Yahudi di Israel pun yang tidak punya ladang, tidak punya ternak, tidak diwajibkan untuk memberikan persepuluhan. Tuhan Yesus kasih persepuluhan nggak? Yesus tukang kayu ya kalau tidak salah kan. Dia mau bawa apa? Kursi ke bait suci atau bawa meja? Tentu kan tidak kan. Petrus orang nelayan, ikan bukan objek persepuluhan, hanya ada hasil ladang itu hanya ada 7. Tujuh yang bisa dibawa itu seperti jelai, selasi dan lain-lain itu. Jintan itu dikembangkan oleh orang Farisi. Sebenarnya yang lebih dari itu yang harus dibawa itu oat misalnya kan. Lalu harus dibawa itu hasil buah-buahan. Buah-buah seperti kurma, buah seperti persimon atau delima, something like that. Dan juga hasil ternak itu seperti kambing, sapi itu dibawa untuk dikonsumsi sendiri oleh yang punya. Jadi gimana tuh? Jadi misalnya ternak dibawa ke Yerusalem. Ya, itu persepuluhan yang menyangkut objek ternak itu Ma'asyer Sheni. Ma'asyer kedua. Itu dibawa untuk dimakan, dikonsumsi di Yerusalem. Satu keluarga itu. Yang menyerahkan itu yang memakan. Iya, yang menyerahkan dia serahkan, dia makan sendiri. Jadi bukan dikasih untuk Lewi atau untuk aktivis. Dia makan di situ. Dia yang makan sendiri. Dan dengan catatan, ini yang suka dipakai oleh orang-orang yang terlalu jauh fanatik dalam hal persepuluhan. Mereka selalu meyakini bahwa persepuluhan itu bisa diuangkan. Padahal tidak pernah ada perintah dalam Torah itu memberi persepuluhan dalam bentuk uang. Satu-satunya yang bisa diuangkan itu kalau you tinggal jauh dari Yerusalem, misalnya di Galilea atau di Haifa, lalu tidak mungkin dibawa 3 ekor lembu, bawa-bawa terus itu ke Yerusalem sangat jauh, you bisa jual. 3 lembu itu jual di Haifa, lalu sampai di Yerusalem, uangnya itu tebus lagi beli. Dipakai untuk membeli lagi 3 lembu ternak, itu yang dibawa. Kemudian dipakai buat apa itu? Dimakan oleh keluarga, si pemberi itu sendiri. Karena itu Ma'asyer Sheni. Yang Rishon udah ada yang buat Lewi. Yang setiap tahun. Rishon kan itu tiap per 3 tahun, per 2 tahun kedua, keempat, keenam. Dan itu siklusnya semita, tiap per 7 tahun siklusnya.
Lalu Maasyar ketiga, persepuluhan ketiga itu persepuluhan orang miskin, Maasyar Ani. Hanya tahun ke-3 dan ke-6, 1, 3, 6, tahun ganjil. Bukan tiap bulan. Loh, tahun ganjil. Ganjil. Dan siklusnya dalam 7 tahun Shemitah, tahun ke-7 tidak boleh ada persepuluhan. Tidak boleh disentuh ladang, tidak boleh ternak disentuh, itu tahun Syabat. Jadi sebetulnya persepuluhan dalam konsep Yahudi itu bukanlah suatu pemusatan kekayaan. Kekayaan buat siapa? Orang Lewi. Orang Lewi tidak butuh uang, mereka hanya butuh makan, mereka bekerja di bait suci. Mereka tidak butuh untuk menumpuk kekayaan di dalam bait suci karena mereka kan imam. Nah, perlu diketahui Lewi dan Kohen ini berbeda. Kohen itu apa sih? Imam. Ya. Lewi itu bukan imam. Ya. Pekerja. Ya. Pemusik yang bersih-bersih. Jadi orang Israel bawa perpuluhan itu 1/10 ke orang Lewi. Nanti orang Lewi bawa lagi persepuluhan itu ke imam, ke Kohen. Jadi imam itu menerima 0,1% dari orang Israel. Wow, 0,1%. 0,1%, bukan 10%. Itu pun ada jeda-jedanya di mana tidak ada persepuluhan. Iya, kalau kita tidak ada ya tidak. Ya, sehingga tidak ada pemusatan kekayaan. Beda antara Lewi dan imam. Lewi itu kalau saya cuma ambil contoh aja ya. Lewi itu supaya kita pahami gampang, di gereja misalnya WL. Itu Lewi. Leader itu Lewi. Cleaning service itu Lewi. Itu tugas-tugas Lewi di bait Allah. Imam, gembala itu imam, atau yang itu yang Kohanim. Jadi kalau misalnya buat contoh-contoh aja ya, misalnya benar-benar mau diterapkan seperti di bait Allah, jemaat harus kasih ke WL sama ke cleaning service. Nanti mereka yang kasih 1/10 lagi kepada gembalanya, kepada imam kalau mau. Ego mempersiapkan orang untuk menjadi rakus.
Dari mana kita tahu? Karena engkau kalau percaya Tuhan, engkau menjadi kaya. Engkau percaya Tuhan, engkau menjadi makmur. Itu umpan membuat orang rakus, menjadikan orang dunia lebih duniawi. Karena pemimpin sendiri lebih duniawi dari orang dunia. Sebelum Krismon, pada waktu itu $1 2.000. Pada waktu itu sudah ada seorang penetap yang mempunyai uang deposito di bank atas nama dia sendiri, 18M. Banyak yang membuat masker. Tapi bagi dia, saudaraku, dia merasa dia tidak dituntun Tuhan untuk melakukan itu. Akhirnya, saudaraku, justru suara yang dia dengar sampai dia itu tanya, apa saya salah ya dengar suara Tuhan ya? Tapi kok rasanya dia dituntun Tuhan untuk menekuni apa yang sudah dia kerjakan saat ini, saudara. Sama-sama di bidang garmennya, tapi dia tidak jam untuk membuat masker, saudaraku. Dan dia sempat berpikir, apa saya salah ya? Karena memang selama bulan Maret, saudaraku, usahanya sempat mengalami penurunan. Tapi ketika dia dengar petunjuk dari Tuhan, perhatikan baik-baik, sekali lagi kata kuncinya, dengar petunjuk dari Tuhan, saudara. Tuhan berbicara kepada dia untuk memberikan persepuluhan 20%. Dia kaget, saudara. Di masa seperti ini, kok malah disuruh kasih persepuluhan 20%. Sedangkan dia mengalami, saudaraku, bulan yang lalu, justru pekerjaannya menurun. Kalau bulan ini kasih persepuluhan 20%, terus bagaimana dengan kehidupannya? Akhirnya ibu ini, saudaraku, dia berdiskusi dengan suaminya, dan dia katakan kepada suaminya, kalau memang Tuhan suruh saya untuk kasih persepuluhan dulu 20%, Tuhan harus tolong pekerjaan ini, Tuhan harus berkati begitu rupa. Ibu ini sebutkan satu angka, saudaraku. Kalau sampai di bulan April ini mencapai angka ini, berarti dia tahu Tuhan yang memerintahkan dia bergerak untuk memberikan persepuluhan 20%, saudaraku. Dan sungguh ajaib, saudara. Ketika ibu ini menjawab kepada Tuhan, ya. Dia menjawab ya atas petunjuk Tuhan. Tahukah, saudara, di bulan April kemarin ibu ini bersaksi. Dia mengalami pertolongan Tuhan yang tidak masuk akal. Selama bulan April, justru penghasilannya memecahkan rekor, saudaraku. Yang tidak pernah dia alami sebelumnya, memecahkan rekor sehingga dia dimampukan Tuhan untuk memberikan 20%. Tuhan kita Tuhan yang ajaib, saudaraku. Tangannya tidak pernah kurang panas.